banyak di antara umat Islam kena syubhat di sini. Di definisi sunnah dari sisi fikih. Yang dimaksud dengan sunnah secara fikih adalah mengerjakan sebuah ibadah, mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Pernah dengar definisi itu ya? Iya. Sekarang yang saya tanya, coba jujur pada diri sendiri. Dari definisi ini, mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Kalau saya bagi dua ini, mengerjakan dapat pahala ini bagian pertama, meninggalkannya tidak berdosa ini bagian kedua. Yang mana biasa Anda pegangi? Nah, banyak ini syubhat. Selalu mereka bilang, kenapa enggak puasa sunnah? Kenapa enggak sholat sunnah? Kenapa enggak sholat duha? Enggak zikir pagi petang? Enggak segala. Kan cuman sunnah. Sunnah kan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Dia ambil potongan kedua. Baik, kenapa sekarang tidak balik? Kenapa tidak ambil potongan pertama? Mengerjakan dapat pahala. Itu aja. Kan sudah luar biasa ya. Artinya kalau saya puasa Senin, misalnya ya, saya tidak puasa Senin Kamis, tapi teman saya puasa Senin Kamis selama setahun. Ini kan amal soleh nanti teman-teman sekalian ditimbangkan sama hari kiamat itu sifatnya akumulasi, akumulatif. Tidak ada ibadah dihitung satu saja. Ibadah itu teman-teman, ini perlu ditangkap baik-baik ya. Perbedaan antara dosa sama ibadah, amal soleh. Amal soleh itu tidak bisa terulang. Kalau dosa, kita buat dosa nih. 30 tahun buat dosa, berzina, mabuk segala macam. Tahun pertama 31 kita taubat nasuha bersih. Ya enggak? Bersih. Sekarang kita taubat nasuha dibersihkan dosanya kan? Nah, kalau amal soleh nggak bisa seperti itu. Kalau tadi misalnya ada orang yang tidak sholat subuh tepat waktu. Contoh misalnya, tadi ketiduran, dia lupa, intinya dia tidak sholat tepat waktu. Atau ada orang tadi pas sholat datang, dia masbuk 1 rakaat. Imam sudah ruku, sudah sujud, berdiri rakaat kedua baru dia datang. Sekarang kalau dia mau memperbaiki itu bisa nggak? Nggak bisa, karena sudah lewat. Akan dicatat sampai hari kiamat si fulan ini sholat subuhnya masbuk 1 rakaat, nggak bisa diperbaikin. Tidak bisa diperbaikin sama sekali. Jadi ibadah itu sifatnya tentatif di waktu itu. Sekali Bapak Ibu ya Anda luputkan, nggak bisa diperbaikin. Makanya para salaf berkata, ada ibadah-ibadah yang Allah hanya terima di malam hari, tidak terima di siang hari. Ada ibadah-ibadah Allah terima di siang hari, tidak akan diterima di malam hari. Ini nanti yang membedakan derajat kita di surga. Oleh karena itu jangan pernah kena syubhat ini cuma sunnah atau selalu melalaikan, karena nggak bisa diperbaikin. Kenapa kita satu hari sholat 5 waktu terulang terus sampai ajal datang? Kenapa kita terus sama ibadahnya antara azan, iqamah, doa, zikir, sama rutinitasnya? Karena nanti dia sifatnya akumulasi. Oh, ibadah sholatnya 50 tahun, puasanya ya sekian tahun, itu akan ditimbang semuanya. Jadi kalau si A sama si B misalnya, ini inisial, si A ini tidak pernah puasa Senin Kamis, si B puasa Senin Kamis. Anggap setahun aja. Tentu sudah beda derajatnya di surga. Dan sifatnya akumulasi. Banyak orang kena syubhat, kan itu kalau ditinggalkan tidak berdosa. Lalu kadang-kadang syaitan perkecil permasalahan, saling mengatakan, kan cuma puasa Senin, kan cuma puasa Kamis, masih ada Senin dan Kamis lagi. Saya pernah punya pengalaman di Jakarta, kedatangan seorang tamu di rumah, seorang ikhwah, kami sambil ngobrol, ada perubahan waktu sholat. Saya biasanya ngikutin. Waktu itu kebetulan di Jakarta, zuhur itu jam 12:10. Berjalan waktu dengan kesibukan, saya tidak ikutin lagi, dia mundur. 12:05, kemudian jam 12. Pas jam 12 waktu itu, dan subhanallah mikrofon masjid dekat rumah itu kebetulan off, rusak. Jadi saya nggak dengar. Tamu lagi ngobrol, saya lihat jam, oh jam 12, masih belum. 10 menit lagi, biasanya 5 menit sebelumnya saya baru jalan. Begitu jam 12:10, saya bilang ini sudah masuk waktu sholat, kita sekarang ke masjid. Saya naik motor bersama, pas tiba di masjid, subhanallah, begitu masuk masjid, di pintu masjid, saya lihat imamnya sama makmum sudah sujud rakaat pertama. Demi Allah teman-teman sekalian, waktu itu saya melangkah dalam masjid, sambil melangkah sambil saya menyesal. Karena saya tahu teorinya tadi. Subhanallah, saya bahkan tidak bisa bilang sama imam kembali dong takbiratul ihram pertama karena saya mau dicatat oleh malaikat saya takbiratul ihram. Tidak bisa. Masbuk Khalid ini, masbuk hari itu 1 rakaat, nggak bisa diperbaikin selamanya.
Ini nanti membedakan derajat di surga. Jadi fahami baik-baik, tujuan utama kita jangan disia-siakan. Dari ibadah ke ibadah yang lain, dan setiap ada kesempatan di depan mata, jangan ditunda. Anggap itu ibadah terakhir kita. Mungkin itu sedekah terakhir, mungkin itu sholat terakhir, mungkin itu puasa terakhir, kita tidak tahu. Maka harus jeli sekali, pekah untuk memahami poin-poin seperti ini.